Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فإخوة الإيمان عزني الله وإياكم أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ثم قال المؤلف وأما الأحاديث فكثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومنها حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bab at-tahdhir min idza'i as-salihin. At-tahdhir min idza'i as-salihin. Peringatan keras daripada menyakiti orang-orang yang soleh, orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Kemarin ayat sudah kita baca, ini ada beberapa hadis. Hadis yang berkaitan dengan ini sudah disebutkan sebelumnya pada bab ini, yaitu firman Allah dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, orang-orang soleh itu adalah wali Allah yang standarnya kemarin sudah kita sampaikan, iman dan takwa, maka benar-benar aku telah mengumumkan perang dengan dia. Artinya jangan sampai menyakiti orang-orang soleh. Ini sudah tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian yang kedua juga hadis Sa'ad ibn Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas pada bab-bab sebelumnya, sudah agak lama, bab mulatafatil yatim. Bab yang menjelaskan tentang bagaimana bersikap lemah lembut kepada anak yatim. Anak yatim ini memang sekali lagi anak yang lemah. Ya, jangan sampai seseorang semena-mena terhadap anak yatim. Dia mau minta bantuan, abinya sudah meninggal, ya. Akhirnya memang dia diam. Kalau ada yang kecil itu masih kadang-kadang masih manggil abinya karena dia merasa ada ayahnya. Tapi kalau anak yatim, ada yang menyakiti, hanya bisa menangis dan sedih seperti itu. Wa qawluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Bakrin la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Wahai Abu Bakar, sekiranya kamu membuat marah mereka. Artinya mereka ini orang-orang yang ya miskin dan seterusnya. Ini ada kisah sebelumnya. Intinya ketika marah kepada orang-orang yang lemah atau orang miskin, laqad aghdabta rabbaka, maka kamu akan, atau kamu benar-benar telah membuat marah Rabbmu. Kalau kita tanamkan dalam diri kita, kalau kita membuat marah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, mungkin kerja paling juga hanya untuk
nutup perutnya saja, maka jangan buat mereka marah. Ya Rafli, jangan dibuat mereka marah. Bisa jadi kalau kita membuat marah orang-orang yang lemah tersebut, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita, wala'iyadu billah. Tapi sebaliknya, kalau kita lembut kepada mereka, maka itu akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Ya. Sama dengan anak yatim, kalau kita sayang dengan anak yatim, maka itu mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Bahkan nanti di surga itu tetanggaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengurus anak yatim dengan baik. Hanya satu hadis yang dimasukkan Syekh Nawawi di sini yang baru, yaitu al-hadis al-awwal, wa an Jundab ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jundab ibn Abdullah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatas subhi, barang siapa yang melaksanakan salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia itu di dalam tanggungan Allah. Artinya Allah kalau yang nanggung Allah beres semua, ya. Enak sekali. Makanya bersyukur orang yang bisa salat subuh, sebagaimana Rasulullah mengajarkan salat subuh. Bukan salat subuhnya sudah jam 6 lewat baru salat subuh, enggak. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai', maka janganlah Allah Subhanahu wa taala yatlubannakum, minta kepada kalian, min dhimmatihi bi syai', dari tanggungannya tersebut dengan sesuatu. Fa innahu man yatlubhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam, rawahu Muslim. Karena sesungguhnya siapa saja yang diminta jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendapatkannya, yudrikhu, summa yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam, kemudian Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Mari kita fahami dengan baik. Jadi di sini barang siapa yang salat subuh, artinya telah salat subuh, maka dia di dalam tanggungan Allah, jaminan Allah, Allah yang menjamin dalam segala hal. Maka janganlah fala yatlubannakumullah, maka janganlah Allah itu benar-benar meminta kalian min dhimmati, dari tanggungannya, dari jaminannya tersebut, bisyai'in, dengan sesuatu. Jangan sekali-kali. Kenapa?
Kalau Allah meminta sudah dijamin, kemudian nggak melaksanakan, kan seperti itu. Maka jaminannya akan diminta, dan Allah pasti dapat. Kalau di dunia manusia bisa lari dari manusia, tapi kalau dengan Allah siapa yang bisa lari? Dan waliyadzubillah, Allah masukkan, Allah lemparkan dia ke dalam api neraka. Jadi inti hadis ini, barang siapa yang salat subuh, seperti saya sampaikan tadi, sebagaimana Rasulullah mencontohkan. Bagaimana contoh Rasulullah salat subuh? Salat bersama jamaah. Maka fi dhimmatillah, maka dia akan berada dalam tanggungan Allah, jaminan Allah, akan mendapatkan rasa aman. Kalau ada yang mengganggu, Allah yang akan menyelamatkannya, dan seterusnya. Oleh karenanya jangan sampai Allah meminta jaminan tersebut. Artinya jangan sampai Anda membatalkan jaminan Allah tersebut. Berarti apa? Enggak salat subuh. Nah, kalau udah enggak salat subuh, jaminan itu ditarik sama Allah. Sudah enggak selamat dari api neraka. Itu satu. Bisa juga jaminan tersebut ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Anda menyakiti orang-orang yang soleh. Salat subuh ini akan mendapatkan garansi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah akan menyelamatkan, Allah memberikan rasa aman. Maka jangan sampai jaminan tersebut diambil lagi oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara menyakiti orang soleh, gara-gara menyakiti orang-orang lemah, gara-gara menyakiti orang-orang miskin. Ya, difaham ya. Jadi jangan sampai Allah meminta jaminan itu gara-gara kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Juga bisa bermakna orang yang salat subuh, menjaga salat subuhnya dengan berjamaah, ini adalah di antara orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah. Maka jangan juga menyakiti orang-orang yang dapat jaminan tersebut. Diserang, disakiti orang-orang yang istiqomah salat subuh. Ini orang-orang yang dijamin oleh Allah. Jadi ada dua sisi. Yang salat subuh juga jangan kemudian dia merasa aman, kemudian menyakiti orang-orang yang soleh, jangan. Dan jangan juga orang-orang yang menjaga salat subuhnya kemudian disakiti dengan perkataan atau perbuatan. Fa inna Allah yaghdabu wa yatlubu man fa'ala dzalika bil uqubah. Karena sesungguhnya Allah akan marah dan meminta siapapun yang melakukan hal tersebut, atau akan memberikan apa? Uqubah, hukuman. Nah, barang siapa yang Allah minta kepadanya karena dia membatalkan jaminan Allah tersebut, pasti Allah akan dapat. Ya. Kalau Allah sudah dapat, cuma satu, dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Innahu la mafarra lahu minallah. Sesungguhnya, atau karena itu semuanya tidak akan ada yang bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yakubbuhu finnar. Kemudian Allah akan menyeretnya ala wajhihi, menunjukkan betapa hinanya. Wa hadza aw fi hadza ta'dhimun li hurmati man dawama ala salati subhi
jama'atan. Dan ini termasuk ta'zim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan siapa saja yang mendawamkan, menjaga sholat subuh dilaksanakan secara berjamaah. Kalau tidak ada uzur, jangan ditinggalkan. Jadi paham ya? Bersyukur. Nah, kalau di pesantren enak, ketika pulang ke rumah tetap, terutama yang rumahnya jauh dengan masjid, itu juga harus tetap menjaga hal tersebut. Nah, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang ditanggung, dijamin oleh Allah, yaitu karena kita juga menjaga istiqomah untuk sholat subuh berjamaah. Berikutnya babu ijra'i ahkamin nas 'ala adh-dhahir wa sarairihim ila Allah Ta'ala. Ini bab yang baru, bab yang sangat penting, bab yang menjelaskan tentang memperlakukan manusia atau menghukumi manusia itu secara zahir, secara lahiriahnya saja, ya. Sedangkan secara batinnya, urusan yang tersembunyi dalam hati seseorang itu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Maka dalam hal ini coba diperhatikan, yang biasanya ketika ada sengketa dan seterusnya, maka seorang hakim, seorang qadhi itu akan menghukumi secara zahirnya saja. Karena seorang hakim dalam satu waktu tidak bisa dia menjadi penuntut umum atau yang menuduh, karena dia yang menghakimi. Maka kalau bisa menghadirkan bukti-bukti, ya akan dihukumi sesuai dengan data dan fakta yang ada. Ini dalam menghukumi zahir seseorang. Maka ketika seseorang sudah mengucapkan banyak kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian yuqimus shalah wa yutuz zakah, maka orang-orang semacam ini terlindungi, enggak boleh diganggu. Walaupun mungkin ada orang munafik, seorang muslim, kecuali kalau dia benar-benar semua sifat munafik ada dalam dirinya dan benar-benar memusuhi, maka kita akan mengatakan ini adalah seorang munafik yang sempurna, maka berlaku hadis Nabi. Jadi ini saya lihat kamu ini gak jujur dalam hatimu, tidak bisa, itu sebagai dasar. Maka ketika ada perselisihan, dia bisa menunjukkan bukti atau saking pinternya ngomong dan seterusnya, maka kadang-kadang dia menangkan di dalam sebuah perselisihan, karena memang dihukumnya secara zahir. Tapi belum tentu dia selamat dari hukum Allah. Kalau dia menzalimi, mengambil hak seseorang, maka Allah akan menghukum juga nanti di akhirat. Kalau di dunia, hukum seperti ini yang berlaku. Nah, itu yang perlu difahami. Maka tidak perlu heran kalau umpamanya ada ulama yang dipenjara, disakiti, disiksa, tapi setelah itu sampai sekarang namanya masih hidup, seperti Imam Ahmad bin Hanbal As-Sarakhsi. Banyak sekali ulama-ulama bahkan menulis kitab pun di dalam penjara. Nah, hal-hal semacam itu tidak menjadikan orang yang dihukum di dunia itu pasti dia adalah orang yang salah di mata Allah, belum tentu.
kalau dia mempertahankan kebenaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini ya. Marilah kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan memang orang yang istiqomah jalan Allah itu penuh dengan onak dan duri, banyak sekali ya ujian dan rintangannya, tidak mudah. Dan itu sudah pasti gitu, dan pasti ya. Karena memang surga itu dipenuhi dengan al-makarih. Nah, sesuatu yang memang tidak, kadang-kadang tidak mendukung hawa nafsunya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.